semuanya? Selamat pagi, Ibu. Yang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Ulang dulu. Nanti selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh seperti itu? Bisa. Pagi anak muda semangatnya bro. Ibu mau semangatnya semangat anak muda. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Sehat, Bu. Oke, luar biasa. Senyumnya coba senyum dulu semua. Semangat ya. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sehat kok, masih rendah? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Salah satu dari kita boleh maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Karena berkat Tuhan kami bisa berkumpul di ruang kelas kami ini. Tuhan, kami mau belajar bukan dan perjalanan kami agar dapat mempelajari pelajaran yang diberikan guru kami. Tuhan, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah dari rezeki yang berlimpah agar dapat mencukupi kami anak-anak. Guru-guru kami memberikan kesabaran agar kami mendidik kami anak-anak ini. Biasa kami hapus kami itu agar kasih tidak terhalang dari kami apa adanya. Dalam nama anak Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Ren. Terima kasih, Ren. Oke, sekarang sudah siap semua belajar? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sebelum mulai Ibu absen semua hadir? Ada yang tidak hadir? Si Pujaya? Iya, Bu. Kemudian si Bernardo? Si Bernardo udah berapa hari tidak sekolah? Baru hari ini, dan dia tidak sering-sering absen ya? Hari ini, ada yang tahu kabar si Bernardo kenapa dia tidak sekolah? Sakit. Semalam itu dia sakit kan ya? Sakit. Oke. Nah, semoga si Bernardo cepat sembuh dan besok kembali belajar bersama kita. Kita bantu dengan doa. Sebelum Ibu masuk ke pelajaran ini, coding dan artificial KKA sudah pernah Ibu jelaskan? Sudah? Oke. Kita boleh mereview kembali pelajaran yang sudah Ibu sampaikan tentang kecerdasan artifisial itu. Kita jurusan TKJ, otomatis dong sering berhubungan dengan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah KA. Ibu tanya dulu satu orang. Dari beberapa kecerdasan artifisial sudah cukup banyak ya yang kalian tahu ya. Anak muda pasti up to date itu berkembang. Si Iwan sudah pernah menggunakan KA? Sudah? Dari yang Ibu ceritakan minggu lalu, kecerdasan artifisial apa yang sudah pernah kamu? ChatGPT. Kamu pernah menggunakan ChatGPT? Iya. Selain ChatGPT? Gemini. Nah, kalau Ibu mau tahu, Sebriana, kamu biasanya pernah menggunakan ChatGPT? Ngapain? Oh, dia ternyata menggunakan ChatGPT itu membuat tutorial membuat kue. Tapi nanti kalau udah masak kuenya bawa sama kami ya. Ya kan? Bagaimana sih hasil dari kita mencari tutorial membuat kue di ChatGPT? Berhasil loh itu. Jangan-jangan nanti kamu buat malah bantah. Itu ChatGPT-nya kah yang salah atau memang orangnya yang tidak menerapkan seperti langkah-langkah yang dibuat di KA tadi, ya kan? Jadi bisa kita simpulkan ya, dengan bantuan KA itu, kecerdasan artifisial itu, kita sangat terbantu. Banyak hal yang bisa dipermudah. Tapi kalian kan belajar, apakah menyelesaikan masalah itu kita sedang menggunakan KA? Contoh, ada soal matematika, tidak mengerti. Cari di KA, salah satunya contoh tadi Gemini ya. Gemini, dia pernah menggunakan Gemini. Di
Lalu tuang air panas secukupnya pada gelas. Oke, setuju? Setuju. Kasih tepuk tangan. Tapi kan langkah-langkah si Widi, kita boleh dong sesuai selera. Dia tadi 2 sendok, itu terlalu manis. Kalau mungkin di usia ini udah naik kolesterol kita. Karena 2 sendok. Harusnya, ya itu balik ke selera kita. Itu kan algoritma dia. Mungkin kalau ibu cukup 1 sendok. Tapi hasilnya dengan langkah-langkah yang kita buat tadi, siapkan dulu alat dan bahan. Kemudian langkah pertama, kita masukkan gula ke dalam gelas. Begitu juga kita menyelesaikan semua masalah. Si Radit punya masalah, dia malas belajar. Ada nggak solusi untuk memecahkan masalah dia? Ada? Ada. Apa langkah-langkah yang harus dia buat? Mungkin dia dengan belajar diskusi kelompok. Mungkin dia lebih suka dengan belajar setelah dia punya pacar di kelas, sehingga membuat dia lebih semangat ke sekolah, ya kan? Ya. Dan dia mandi tiap pagi. Boleh itu jadi motivasi. Jangan pula pacaran di kelas saja itu merusak masa depan. Harus kita berpikir positif. Udah ya? Jadi kita sudah bahas tentang kecerdasan artifisial. Jadi dia boleh kita buat jadi bergandengan dengan kita. Kecerdasan artifisial ini boleh membantu kita untuk belajar karena kita seorang belajar. Tidak menutup juga kemungkinan boleh untuk yang lain. Mungkin kalau seperti orang ini memutihkan kulit karena disentuh-sentuh dia. Boleh kita lihat tutorial menjaga dengan bantuan KA ini? Boleh? Bisa. Sepertinya pacar saya sudah mulai ini. Kulit saya agak pudar karena 17-an kemarin panas-panas kena kering. Ada enggak? Boleh enggak kita bantuan si KA? Boleh? Boleh kan? Boleh. Kita sebagai generasi muda diharapkan dengan pelajaran kakak ini kita jangan hanya pengguna teknologi. Bagaimana menggunakan aja kita belum tahu, belum mampu, belum tamat. Tahu gue. Tapi ada itu nanti dari kita mampu. Sebenarnya itu kita mampu. Cuma belum terlalu kamu coba pelajari tentang kecerdasan artifisial itu. Jadi sekarang kita kan lebih banyak literasi digital itu juga boleh menggunakan kecerdasan artifisial. Bisa? Siapa yang sudah pernah literasi digital? Kali apa? Baca apa? Baca novel. Nonton YouTube itu termasuk literasi digital? Kemudian siapa yang pernah lilu? Kesasar? Kalau zaman ibu mungkin ke Medan dulu, di mana lah mas kos
PPT penting membuat bahan-bahan pembelajaran juga. Di barisan ini, lagu rambutnya. Ternyata dia pernah membuat gambar dia jadi cantik. Ada aplikasi seperti itu? Iya, dia menggunakan Remini. Jadi keriting ibu Munte ini kan agak ikal-ikal. Bisa kau buat jadi lurus. Terus ibu kan agak gemuk, bisa kau buat sukses. Itulah dengan bantuan orang Indonesia menggunakan kecerdasan artifisial. Nanti hasil ya, kamu buat dulu foto ibu Munte sedang mengajar dari AI mu tadi. Buat dulu ibu Munte mengajar, fotonya jadi cantik. Tapi tetap wajah ibu Munte ya kan? Cuma dia lebih mulus, rambutnya lebih rapi, seperti itu kan? Sama itu. Nanti harus kau tunjukkan hasilnya sama ibu ya. Si Rika tadi membuat Nakala, membuat PPT. Si Iwan tadi Gemini, kan? Kalau Gemini itu. Menanya untuk memperbaiki HP yang speakernya rusak. Oh, pernah handphone speakernya rusak. Kamu tidak tahu cara memperbaiki. Kamu tanya si Gemini. Jadi benar dikasih dia. Berhasil. Berhasil. Oke, bagus. Sudah. Jadi banyak hal yang kita bisa dibantu. Nah, siapa yang mau tampilkan dulu, presentasikan dulu dengan teman-teman. Seperti dia tadi membuat foto lebih cantik. Dia memperbaiki buku handphone yang rusak, membuat kue, membuat makalah. Siapa yang mau menampilkan ke depan presentasi dulu? Hal apa yang sudah pernah dilakukan dia presentasi? Hal apa yang sudah pernah dilakukan dia dengan KA itu? Yang berhubungan dengan pembelajaran siapa? Oke, nanti dua ibu tampilkan ya. Siapa yang pertama? Kita coba dulu si Widi. Mau buat apa? Berubah teks dan video. Atau bisa nggak kamu buat nanti? Ibu ini divideokan. Nanti teksnya tidak perlu kamu cakap lagi. Langsung ada AI dari video kita itu ada teks. Sekarang yang ditampilkan si Widi teks ke video. Coba pakai laptopmu atau pakai laptop yang ini. Ini pun boleh. Oke. Coba kamu buat ya. Yang lain mau perhatikan dan harus mampu nanti membuat yang dikerjakan si Widi. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti dia ditanya, tapi kita perhatikan dulu dia sekarang. Tadi si Widi mau membuat teks ke video. Mau buat dulu video. Video apa mau kamu buat? Seorang ibu sedang mengajar. Oh, Ibu Munte sedang mengajar di kelas. Dia boleh hanya memetikkan prompt itu katanya di KA tadi, langsung tampil video Ibu Munte sedang mengajar. Kita saksikan bersama. Pakai apa itu? Kecerdasan artifisial Pixford. Fix. Dia menggunakan Pixford. Siapa yang lain lagi yang sudah pernah menggunakan itu? Oh. Tapi bersyukur kita ya, dia mau membagikannya. Boleh sambil menunggu kamu ceritakan dulu sama kami Widi tentang ekspresi itu kamu gunakan itu apa? Selamat pagi pada ibu guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Sebelum saya menjelaskan tentang Pixwords ini, ada baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rudian Dikawarulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pixwords.
AI. Nah, jadi Pixworks AI ini bisa membuat teks menjadi video hanya dengan menggunakan prompt atau sebuah perintah yang digunakan agar kecerdasan artifisial ini berfungsi. Nah, untuk promptnya ini sendiri bisa kita buat secara manual maupun menggunakan kecerdasan artifisial yang lain. Bisa menggunakan ChatGPT, Gemini maupun Cici. Nah, di sini saya akan memberikan langkah-langkah untuk membuat teks ke video menggunakan Pixworks ini. Pertama-tama teman-teman harus login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Setelah login, di sini akan ada lambang energi, yang dimana jumlah energi ini bisa kita dapatkan setiap harinya dengan jumlah 60. Nah, untuk apa sih energi ini digunakan? Energi ini digunakan untuk mengatur durasi video yang akan kita buat. Jadi semakin tinggi durasi videonya, maka akan semakin banyak energi yang digunakan. Nah, jadi bisa dibilang kecerdasan artifisial ini termasuk ke dalam kecerdasan artifisial premium. Nah, untuk langkah yang kedua, teman-teman bisa buka ChatGPT. Nah, setelah terbuka, teman-teman bisa mendeskripsikan video apa yang akan dibuat kepada ChatGPT supaya ChatGPT akan membuatkan prompt video yang akan kita buat dalam bahasa Inggris. Di sini saya buatkan prompt, yaitu buatkan saya prompt video seorang guru sedang mengajar di dalam kelas. Nah, nanti di sini akan ada versi bahasa Inggrisnya. Nah, jika sudah muncul prompt bahasa Inggris seperti ini, teman-teman tinggal blok saja teksnya. Nah, setelah itu kita copy, lalu kita membuka Pixworks AI lagi. Nah, di sini ada toolbar yang dimana deskripsikan konten yang ingin Anda buat. Nah, jadi kita akan menempel prompt yang sudah kita salin dari ChatGPT tadi ke bawah toolbar ini. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman juga bisa mengatur seperti durasinya yang ada di sini. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan yang di sini. Setiap kita menaikkan durasinya, maka energi yang dipakai semakin banyak. Contohnya di sini saya akan membuat video 8 detik saja dikarenakan energi saya yang memang masih sedikit. Nah, jika teman-teman sudah menempel prompt tadi, tinggal klik buat saja. Nah, teman-teman akan harus menunggu ini sampai 100%. Jika sudah 100%, teman-teman bisa melihat hasil videonya dan bisa juga teman-teman menunggu. Mirip ya dengan Ibu Munti. Jangan dulu waktu masih anak gadis. Nah, di sini ada logo download. Nah, teman-teman klik saja yang di sini. Setelah itu klik ini. Nah, oke, videonya sudah terunggah dan
Ini dia saja. Keren ya? Hanya dalam 2 menit dari teks dia sudah jadi membuat video. Tepuk tangan dulu di sini. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang kecerdasan artificial experts ini. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, bertanya sebanyak-banyaknya supaya bisa nanti dipraktekkan. Ya, silakan. Apakah dalam promptnya harus menggunakan bahasa Inggris? Nah, untuk prompt-nya ini memang harus dalam bahasa Inggris karena experts ini masih belum support dengan bahasa Indonesia. Boleh bahasa Batak? Yang kita harapkan ini kan harus bahasa Inggris. Nah, bagaimana jika membuat sebuah kecerdasan artifisial itu menggunakan bahasa Indonesia? Itu tugas kita anak-anak muda. Kita menggunakannya begitu. Boleh nggak nanti kita ciptakan kecerdasan artifisial itu membuat teks ke video dengan menggunakan bahasa Batak atau dengan dia bahasa dia. Itu tantangannya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup jelas? Jelas? Jelas. Ibu kasih tantangan buat seperti ini dengan video yang berbeda-beda. Gunakan dulu KA Fixpers yang dibagikan oleh teman kita si Widi. Boleh, mungkin dengan sedang belajar di kelas, boleh dengan bermain bola, menggolkan dengan tendangan indah, boleh seperti itu ya? Boleh, apapun. Itu tugas pertama. Sudah? Mengerti dengan yang diajar di presentasikan teman kita sendiri? Bisa? Bisa Bu. Menggunakan apa tadi? KA fix dengan apa tadi? Apakah dengan ChatGPT? Enggak, bisa juga menggunakan kecerdasan artifisial lain seperti Gemini maupun Cici. Oke, bisa juga. Jadi kita tidak hanya berfokus hanya menggunakan si ChatGPT. Boleh juga si Cici. Siapa yang nama pacarnya si Cici? Bukan nama pacar itu ya, tapi nama kecerdasan artifisial. Oke, luar biasa ya si Willy ya. Kasih applause ke kalian. Ini mau kalian tunjukkan seperti ini. Masing-masing kita menggunakan kecerdasan artifisial itu untuk belajar. Ibu kasih satu orang lagi yang bisa mempresentasikan penggunaan kecerdasan artifisial. Ini sudah sangat membantu kita kan? Yang ibu baru tahu ada Fixpers karena begitu banyaknya kecerdasan artifisial. Ini belum pernah ibu dengar. Ibu dengar dari si ini. Paling kita sering cek GPT, Google Map, Translate, Gemini, Cici, apa sih? Lipsy, apa? Meta AI.
bisa membantu kita dalam mencari ide, ngoding, sampai mengerjakan soal matematika. Di sini saya akan meminta Dersik untuk membuatkan saya kode coding untuk web sederhana. Teman-teman bisa melihat AI-nya coding sendiri. Langsung jadi ya. Kalau kita mungkin membuat ini sendiri, 2 malam belum tentu tuntas kan? Saya terbayang kalau nggak dibantu sidik sih tadi kita membuat ini. Zaman itu kuliah hanya membuat penjumlahan saja, programnya sudah rumit. 2 hari mungkin ini nggak tuntas, error terus dia. Di sini bisa kita lihat bahwa Dersik sudah menentukan kode coding yang saya minta. Saya akan menampilkan coding yang sudah diberikan oleh Kak Anies. Berikut adalah website sederhana yang dibantu oleh salah satu terus KA yaitu Dersik. Secepat itu kita merancang sebuah website sederhana kan? Sampai dulu keren dibuka dulu. Keren? Keren Bu. Siapa yang baru melihat ini pertama? Baru ini? Baru ini? Ketika dikasih kalian tugas merancang sebuah website sederhana, berminggu-minggu tidak selesai, ternyata si Pasya kasih solusi cara bisa dengan bantuan kecerdasan artifisial. Luar biasa enggak? Kalian bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi tidak mau belajar. Iya, dia pasti. Ini belum diajarkan Bapak Ibu guru loh. Tapi dia sudah menggunakannya dengan kecerdasan artifisial ini. Sudah jadi. Selamat datang di website kami. Ada 5 menit merancang websitenya? Tidak kan? Itulah
kecerdasan artifisial itu. Mungkin ada banyak lagi AI atau terus AI ini. Ada banyak lagi hal yang bisa kita kerjakan dengan bantuan kecerdasan artifisial. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan menyangkut ini. Tanya supaya bisa. Apakah ada pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya? Saya berikan. Atau masih terpesona atau bingung? Boleh tanya. Boleh juga kasih masukan. Tanya dulu Cili. Paham? Iya. Bisa dibantu kembali. Iya, mau dikenal mau buat apa? Mau buat website juga. Mungkin tadi terlalu cepat Mas ya, jadi mereka masih bingung. Coba dulu jelaskan apa yang pertama, di-saving kemana. Tadi itu di-save kemana? Apakah harus memang untuk nama filenya gitu. Nanti yang ini tadi kita copy dari CD itu dipindah kemana? Bingung? Tapi diam. Ya, jadi ini kalau dulu masuknya karena mereka sudah tak sabar lagi mau mencoba kan? Iya. Ayo Mas ya. Pertama teman-teman bisa masuk sendiri ke website-nya. Boleh sambil di sini selama sederhananya. Yang agak lemot, yang penting buat tidak sama dengan Spotify. Boleh ditulis, jangan tidur. Jika sudah login, tampilan websitenya akan teman-teman bisa langsung memberikan prompt atau perintah untuk membuatkan website yang ingin teman-teman buat sesuai dengan deskripsi teman-teman. Di sini saya akan memberikan prompt DeepSeek untuk membuatkan saya web sederhana. Teman-teman bisa membaca di sini saya meminta DeepSeek untuk membuatkan saya kode HTML untuk website sederhana. Dia memberikan prompt hanya sesingkat itu loh. Buatkan saya kode HTML untuk website sederhana. Jadi ya codingnya ya nih. Siapa yang bantu kita buatkan ini di sini? Selain DeepSeek apa lagi Mas Saulina? Lebih yang proteks sekali. Tapi kita menggunakan DeepSeek. Mau coba? Nih. Ini langsung dipraktekkan dia Mas, dia penasaran. Sama. Tracing juga coba di situ. Coba guys tracing. Teman-teman bisa melihat kode coding yang sudah ditampilkan di sini. Di sini ada tombol copy, jadi saya akan langsung copy kodenya Agak lambat Mas ya, karena mereka belum selesai codingnya. Udah di copy. Nah, teman-teman, karena di sini saya sudah memiliki salah satu aplikasi untuk modding, yaitu Visual Studio Code. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, bisa langsung di-download di Play Store. Download dulu Visual Studio Code.
Oke, bagi yang mau mencoba silakan di-download. Ini lanjut aja Mas ya. Nanti boleh ditulis langkah-langkahnya. Itu kamu sudah punya Widi? Belum Bu. Download dulu ya. Ya Bu. Di sini saya akan memberikan nama filenya dengan index.html. Harus disimpan dengan nama itu ya, jangan lupa namamu. Index HTML. Malaysia bisa, tapi udah nampak komiknya. Lihat jaringan dulu. Jika sudah, teman-teman bisa langsung mempaste atau menempel kode yang tadi sudah ditulis. Di sini saya akan langsung men-save file. Lalu saya akan men-run atau menampilkan hasil dari website. Berikut adalah tampilan. Sudah aja? Sampai 2 menit? Tidak sampai 5 menit? Sudah jadi saya sudah ha? Oke. Luar biasa. Nah, silakan diulang kembali di rumah dengan proyek-proyek yang lain. Ada banyak hal lagi. Mungkin si Marsha tadi membuat website sederhana dengan menggunakan KA edisi. Tugas kita nanti membuat proyek-proyek masing-masing menggunakan tools kecerdasan artifisial. Terserah, ibu bebaskan. Boleh dengan DeepSeek. Si Widi tadi menggunakan apa? Pixar. Si Iwan tadi menggunakan apa? Ini. Si Sabrina menggunakan ChatGPT. Si Tricia menggunakan Cici. Apa? Remini. Dia menggunakan bantuan Kak Remini membuat foto ibu tadi lebih glowing. Sudah? Itu tugasnya. Kita kasih applause untuk si mantap ya. Oke, silakan duduk Mas ya. Ternyata tadi sudah lebih ahli menggunakan kecerdasan artifisial juga. Itu banyak hal yang sebenarnya yang bisa kita kerjakan dengan bantuan kecerdasan artifisial. Itu mempermudah pekerjaan kita tadi, membantu. Bahkan kalau di daerah-daerah maju, mereka juga mau berobat tidak ke dokter lagi. Siapa ditanya? Si ChatGPT. Kaki kanan saya kebas. Seperti itu. Dia lebih percaya bertanya ke si ChatGPT. Itulah kecerdasan artifisial. Ibu masih mengenal kata bagaimana kita supaya bisa tidak hanya pengguna, tetapi bisa menciptakan. Boleh diri sendiri menggunakan aja saya masih nilai sekian. Bagaimana saya mampu mengejar supaya bisa menciptakan seperti negara-negara maju? Itulah tugas ini. Paham ya? Di sini Ibu membahas tentang kecerdasan artifisial. Ibu tadi masih mengenalkan. Ternyata anak-anak Ibu sudah jauh lebih maju dari yang Ibu bayangkan. Dan mungkin ada yang beberapa baru ini juga dia tahu. Kalau memang dia kamu belajar pasti bisa. Sudah ya? Boleh ya? Paham? Sudah luar biasa pembelajaran kita hari ini. Ibu rasa Ibu bangga dengan anak-anak Ibu yang bisa. Ternyata di luar dugaan Ibu itu kan sudah pada mampu, sudah bisa.
Jadi untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Yang Ibu tekankan tugas di rumah, membuat proyek-proyek kecil menggunakan kecerdasan artifisial. Cukup yang sederhana-sederhana aja, kita mulai dari hal-hal kecil. Semua harus punya dan nanti akan dipresentasikan seperti temanmu tadi, si Widi dan si Marsha ke minggu depan. Boleh? Setuju? Setuju, Bu. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seperti tadi, kamu nanti pelajaran misalnya di luar kota, tidak tahu alamatnya, maka kita menggunakan Google Maps. Ketika ada tugas kurang dipahami, boleh kita tanya atau diskusi dengan kecerdasan artifisial. Artifisial. Seperti itu, boleh kita